Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, kita berjumpa kembali hari ini dengan satu tema, Bapa yang baik. Ya, kita mau belajar hari ini tentang Bapa yang baik. Mari saudara, sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan pada saat ini. Untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Perkenalkan pribadi-Mu atas kami sebagai Bapa yang baik. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan. Bila setiap kebenarannya disampaikan boleh mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Berbicara Tuhan sepenuhnya ada di bawah otoritas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudara, sebagai Bapa yang baik, kita akan baca dalam pembacaan kita dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelencok tetapi menjadi sembuh. Iya, puji Tuhan. Saudara, kita sudah membaca bagaimana dalam bacaan tadi dikatakan Tuhan sebagai Bapa yang baik. Dan Tuhan sebagai Bapa yang baik yang dilakukan Tuhan adalah pertama memberi nasihat. Melalui firman Tuhan yang saudara dengar, melalui firman Tuhan yang saudara baca, sesungguhnya Tuhan sedang memberi nasihat kepada kita semua. Dan yang kedua, Tuhan sebagai Bapa yang baik akan mendidik kita semua melalui proses kehidupan, melalui keadaan yang saudara hadapi hari lepas hari. Sesungguhnya Tuhan sedang mendidik kita seperti seorang bapa mendidik anak-anaknya untuk berada di sebuah sekolah, dan di situ ia belajar, di situ ia ujian, di situ ia harus tekun belajar untuk setia sampai ia naik ke level demi level jenjang pendidikan yang sampai menuju ke S1, S2 atau bahkan S3. Sebegitu juga Tuhan sebagai Bapa yang baik akan mendidik saudara. Ketika saudara ditanamkan di gereja lokal oleh Tuhan, disitulah sebetulnya sekolah kehidupan buat saudara dan saya. Kita sedang diajar, kita sedang dibimbing, dan kita sedang menempuh ujian demi ujian untuk membawa kita masuk pada level sempurna. Nah, itulah level tertinggi yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita tetap bertekun di dalamnya, maka Tuhan berkata, ketekunanmu pasti menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu yang dikatakan dalam Ibrani, dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua ya saudara. Jadi kita belajar dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4 bicara tentang ketekunan kita pasti akan menghasilkan buah. Ketekunan melewati apa? Melalui masalah, melalui pencobaan. Ketika saudara tetap bertekun di dalam Tuhan, sesungguhnya engkau sampai kepada level sempurna. Nah, itulah saudara didikan Tuhan. Tuhan mendidik kita melalui proses kehidupan. Yang ketiga, Tuhan sebagai Bapa yang baik akan memperingati saudara dan saya melalui hamba-hamba Tuhan. Ketika saudara beribadah, ketika saudara persekutuan doa, di situ hamba Tuhan akan memperingati saudara melalui firman dan kebenarannya.
Maka jangan heran ketika saudara ada sebuah ibadah, kok firman-Nya pas banget gitu ya. Apa yang saudara sedang alami ketika saudara melakukan kesalahan, kok kayaknya hamba Tuhan itu tahu ya. Nah itulah sebetulnya Tuhan saudara. Ia sedang memperingati kita, menegur kita. Dan Tuhan sebagai Bapa yang baik, yang keempat, Ia akan menghajar kita ya. Kenapa menghajar? Ya karena kita gak mau dibilangin sih ya. Maka Tuhan bilang ditegur, dihajar. Kalau ditegur gak mempan, dihajar. Untuk apa? Kebaikan saudara dan saya. Maka dikatakan Tuhan mengajar kita melalui kejadian yang saudara alami. Dalam tanda petik seringkali itu bicara hal yang tidak enak. Tuhan izinkan bagaimana kita belajar dari Yunus. Karena Yunus tidak taat. Harusnya disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Akhirnya Yunus masuk ke perut ikan. Di situ sebetulnya Tuhan sedang menghajar Yunus. Sampai Yunus bilang ampun Tuhan saya siap. Dan akhirnya ia dimuntahkan. Dan dia akhirnya tujuannya sampai juga ke Niniwe ya saudara. Jadi gak perlu dihajar. Dihajar itu adalah orang-orang yang gak mau taat saudara. Ketika ditegur gak mau dengar. Akhirnya dihajar. Tapi itu pun untuk kebaikan saudara dan saya. Dan yang kelima, Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia akan menyesah saudara. Kalau ditegur gak mempan, diajar masih keras hati, disesah. Ibaratnya mentok, maju kena mundur kena, udah gak punya solusi, udah hanya bisanya Tuhan. Nah disitulah saudara tujuan Tuhan tetap, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebagai Bapa yang baik, saudara pun sebagai Bapa dunia bagi anak-anak saudara, kita pun saya percaya sebagai orang tua tidak pernah punya niat untuk menghajar anak kita sampai anak kita mati. Gak mungkin. Tapi kita kadang-kadang harus menghajar, memukulnya, memberi peringatan dengan keras. Kenapa? Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Bukankah itu tujuannya orang tua mendidik anak? Begitu juga Tuhan. Tuhan lebih luar biasa lagi. Ia mendidik kita supaya kita sempurna dan boleh tinggal di dalam rumah Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan. Dan tidak lagi ada ketakutan, sakit, penyakit, dan ratapan saudara. Nah inilah tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mendidik kita adalah untuk kebaikan kita. Itu yang harus saudara catat. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan supaya kita menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada yang dilatih olehnya. Ketika saudara mau dilatih, saudara akan melihat ternyata proses demi proses itu punya tujuan yang baik buat saudara dan saya. Kita percaya dalam Amsal 16 ayat 4 dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ada tujuan Tuhan. Dan kita tahu Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tidak pernah memberikan atau mempunyai tujuan untuk mencelakakan saudara dan saya. Tuhan hanya punya tujuan untuk memberi damai sejahtera dan hari depanmu yang penuh harapan. Dikala engkau tidak punya damai, kenapa? Ketika engkau dimaki, ketika engkau direndahkan, engkau kehilangan damai. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, maka dikatakan damai yang melampaui akal pikiran akan menguasai hati dan pikiranmu. Dan itulah kita kenali Tuhan Allah sebagai sumber berdamai sejahtera. Nah tujuan Tuhan dikatakan untuk memberi nasihat, mendidik, memperingati, menghajar dan menyesah. Tujuannya ada untuk kebaikan saudara dan saya. Supaya saudara memperoleh bagian dalam kekudusannya. Dan supaya saudara menghasilkan buah kebenaran. Yang harus kita lakukan saudara. Pada saat Tuhan menegur ketika kita salah. Pada saat Tuhan menghajar ketika kita mengeraskan hati. Atau pada saat Tuhan menyesah ketika kita tidak mau bertobat. Yang harus kita lakukan seperti dikatakan dalam Wahyu 3 ayat ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang harus kita lakukan demikian saudara. Waktu Tuhan menegur atau Tuhan menghajar atau Tuhan menyesah karena kekerasan hati kita, maka yang harus kita lakukan adalah relakan hati dan bertobat saudara. Rela ditegur, jangan marah kalau ditegur saudara. Makanya lebih baik kalau kita ditegur oleh hamba-hamba Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar. Waktu ditegur segera kau punya sikap hati, Tuhan iya saya salah. Beri kekuatan buat saya Roh Kudus untuk saya memperbaikinya. Harusnya sikap hati seperti itu. Bukannya marah sama hamba Tuhan yang menegur. Seringkali saya mendapatkan hal yang demikian.
Ketika hamba Tuhan yang dikenal memberitakan firman Tuhan yang sepertinya menyinggung perasaannya, sepertinya menempelak kesalahannya, langsung responnya marah, saudara, kecewa, berhenti pelayanan, pindah gereja. Nah, yang seperti itu tidak boleh lagi ada pada saudara hari ini. Hari ini harusnya saudara sudah ada di posisi, Tuhan, ini aku pakai aku. Karena sebentar di depan kita akan melihat tuaian yang terbesar dan terakhir. Kita akan melihat lawatan Tuhan yang dahsyat, yaitu lawatan yang terakhir dan tidak ada kesempatan lagi, saudara. Jadi oleh karena itu harusnya saudara sebagai penuai dipersiapkan, Tuhan harus punya hati yang seperti tadi. Berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Berdoa buat jiwa-jiwa. Bukan terus mengasihi diri sendiri. Bukan terus kita mulai merasakan kegalauan, sakit hati, kecewa akan diri kita begitu. Dengan apa yang kita alami, harusnya bukan di situ lagi posisi saudara dan saya. Ya saudara, orang-orang yang seperti demikian, yang hari ini masih mengasihani diri sendiri, yang masih hari ini sakit hati dan kecewa, mereka adalah orang-orang yang dikatakan terlambat selagi masih ada kesempatan. Kesempatan masuk masa penantian masih ada. Kesempatan untuk rapture masih ada. Tapi orang-orang yang hari ini di posisi demikian, hari ini masih kecewa, sakit hati, marah, hari ini dikatakan orang ini adalah orang-orang yang sudah dianggap ketinggalan selagi kesempatan masih ada. Jadi oleh karena itu posisikan diri saudara dengan tepat. Hari sebentar lagi sudah tiba, hari kedatangannya. Persiapkan diri saudara, masih ada kesempatan. Oleh karena itu gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Nah, inilah saudara yang harus kita lakukan. Sikap hati kita ketika kita ditegur, ketika kita dihajar. Kenapa? Karena hamba Tuhan bilangin kita gak mau bertobat. Kita marah saudara, akhirnya Tuhan hajar saudara. Kalau dihajar Tuhan itu sakit saudara. Maka dikatakan dalam Ibrani 10 ayat ke-31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Gak usah tunggu Tuhan turun tangan menghajar saudara. Ya, apalagi disesah saudara. Kenapa? Karena keras hati. Udah dihajar gak sadar-sadar. Tiba-tiba naik kendaraan kecelakaan, kakinya patah, masih gak sadar bahwa Tuhan sedang menghajar untuk kebaikan kita saudara. Biasanya orang kalau udah di rumah sakit itu didoakan, dibilangin iya gitu ya. Tapi kalau saudara udah di rumah sakit masih juga gak mempan saudara, masih gak sadar teguran Tuhan, ini yang namanya disesah. Saudara tahu disesah? Disesah itu artinya udah mati enggak, hidup enggak. Itu di ICU, gak bisa ngomong nih saudara. Nah, ini orang-orang yang disesah tapi masih ada kesempatan kalau mau bertobat. Jadi oleh karena itu tidak perlu Tuhan turun tangan untuk mengajar atau menyesat saudara. Ngeri benar. Orang yang bebas di luar bisa masuk penjara. Kenapa? Karena di penjara dipaksa sama Tuhan untuk datang beribadah. Di penjara itu seminggu bisa hampir 12 kali mereka beribadah. Kalau mereka mau datang untuk ambil kesempatan. Tapi kebanyakan sih mau datang. Kenapa? Daripada cuma di sel doang ya saudara. Di penjara bertemu dengan saudara-saudara seiman. Masih bisa nyanyi-nyanyi, masih dengar firman Tuhan. Pulangnya ada berkat yang diterimanya. Daripada cuma diem aja di penjara. Jadi saya melihat pelayanan di penjara itu ada banyak membawa pada pertobatan. Walaupun ada juga yang masih keras hati saudara, itu orang-orang yang siap disesah saudara ya. Jadi dikatakan di sini, inilah sikap hati kita, relakan hati mudah bertobat. Dan minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Kesalahan yang kita lakukan, minta Roh Kudus, Tuhan mampukan aku berubah. Supaya aku lebih baik lagi. Supaya aku tidak cepat marah. Tuhan mampukan aku menguasai diri. Harusnya seperti itu sikap hati kita. Minta Roh Kudus mampukan untuk kita berubah saudara. Sebab dengan kekuatan kita manusia tidak bisa berubah. Kita perlu Roh Tuhan yang memampukan kita. Yang dikatakan dia datang sebagai penolong buat kita. Untuk memampukan kita. Untuk membuat kita mendengar firman. Untuk kita ditegur. Untuk kita dididik. Untuk kita diperingati saudara. Itu adalah tugas Roh Kudus. Jadi saudara, yang saudara perlu lakukan pada saat saudara ditegur, dihajar dan disesah adalah relakan hati dan bertobat. Dan minta Roh Kudus untuk ubahkan kehidupan saudara dan saya. Jadi tetap bertekun sampai kita menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi dikata Yakobus 1 ayat keempat, bahwa ketekunan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi yang diperlukan bertekun saudara dalam didikan Tuhan. Artinya apa? Gereja lokal
lokal adalah sekolah di mana Tuhan menempatkan kita untuk kita sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi. Dan begitu juga saudara dan saya. Di gereja lokal saudara, di situ ada sekolah di mana saudara akan dididik, ditegur, diajar, diingatkan sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Ya saudara, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah gereja lokal di mana Tuhan menempatkan saudara. Dikala saudara merasa bahwa di sana saudara merasa bahwa saudara punya orang tua, punya saudara, disitulah sebetulnya gereja lokal. Artinya rumah atau sekolah di mana Tuhan menempatkan saudara di dalamnya dan bertahanlah sampai disempurnakan. Saudara, ini yang Tuhan mau kita lakukan, tetap bertekun sampai kita menghasilkan buah. Kekurangan dikatakan kalau bebas dari ganjaran berarti kita bukan anak tapi anak-anak gampang. Kalau saudara gak pernah ditegur, gak pernah dihajar, gak pernah disesal, lakukan kesalahan biasa aja, gak ada yang memperingati, berarti saudara belum menjadi anak. Tapi dikatakan anak-anak gampang. Jadi Tuhan sebagai Bapa yang baik mendidik kita seperti dikatakan tadi kita baca Ibrani 12 seperti seorang anak. Anak bapak mana ya gak pernah menghajar anaknya. Saya percaya saudara sebagai orang tua pasti akan mengajar anak saudara. Untuk apa? Kebaikan. Walaupun bapaknya seorang penjahat sekalipun, saya percaya seorang bapak tidak akan pernah berharap anaknya sama seperti dia. Jadi penjahat yang lebih hebat lagi, itu bapak error ya saudara. Tapi seorang bapak yang normal pasti berharap anaknya lebih baik daripadanya. Nah itulah sebagai bapak, Tuhan sebagai bapak, demikianlah yang Tuhan mau saudara dan saya alami, yaitu semakin menjadi baik dan sempurna. Jadi seperti seorang anak, dikatakan bapak yang baik mendidik kita seperti seorang anak. Dan bapak yang baik akan mendidik saudara seumpama dikatakan Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan menukungnya di atas kepaknya. Ya, saudara tahu bagaimana seorang induk Raja Wali mengajar anaknya terbang. Jadi sarangnya itu digoncang supaya anaknya jatuh saudara. Waktu anaknya jatuh kan belum bisa terbang saudara. Dia teriak menjerit ketakutan saudara. Tetapi belum sampai ke dasar, bapaknya segera menyambar anaknya itu kembali dibawa ke atas. Dan begitu lagi dilakukannya sampai anaknya bisa mengepakkan sayapnya dan terbang sendiri. Sebegitulah bapak di surga melakukannya seperti induk Raja Wali kepada anaknya. Kadang-kadang kita ketakutan saudara menghadapi masalah sepertinya, Tuhan kok gak tolong saya. Begitu kita menjerit ya saudara. Padahal sesungguhnya Tuhan izinkan. Tapi Tuhan tidak akan biarkan saudara jatuh dan tergeletak. Tuhan akan tolong saudara tepat pada waktunya sampai saudara akhirnya menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia yang mendidik, dia mengajar kita, dan dia punya tujuan untuk memberi hari depan kita yang penuh harapan. Jadi oleh karena itu saudara, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan selalu bertindak untuk menolong saudara tepat pada waktunya. Nah, untuk bisa memperoleh didikan Tuhan, kita tadi seperti katakan harus menanamkan diri kita di gereja lokal. Ya, Tuhan sebagai Bapa yang baik, dia akan menaruhkan hatinya kepada seorang gembala. Ya, jadi saudara, bagaimana kita tahu tadi dikatakan untuk kita tahu ini rumah saya. Ini adalah tempat sekolah yang Tuhan tempatkan saya. Seperti tadi saya katakan, apakah saudara di gereja lokal saudara merasa seperti punya orang tua? Orang tua artinya waktu saudara salah ada yang ngingetin, kamu salah ya, gak boleh begitu, harusnya begana begini begono. Begitu. Kalau ada yang memperingati saudara berarti di situ rumah saudara. Dan saudara gak bisa gantikan rumah saudara atau bapak yang ditempatkan saudara di mana saudara di dalamnya dengan bapak yang lain. Karena Tuhan memilihkan satu bapak buat saudara. Tuhan memilihkan lingkungan atau saudara-saudara seiman di sekeliling saudara itu adalah sebagai saudara. Seperti saudara tidak bisa memilih orang tua saudara waktu saudara lahir. Saudara gak bisa pilih saya mau lahir di orang tua konglomerat. Gak bisa saudara. Saudara orang tua saudara siapa, itulah Tuhan mempercayakannya kepada orang tua saudara untuk mendidik saudara sebagai anak-anak yang baik, untuk menjadi anak-anak yang baik dan berhasil. Begitu juga saudara ditempatkan di tempat di mana saudara berada hari ini di gereja lokal, itu bukan saudara yang memilih, tapi dikatakan Tuhan yang memanggil, memilih dan menempatkan kita di situ saudara.
Mungkin kita bilang, tapi saya udah pindah berapa kali gereja, saya pindah. Oke lah ya, karena saudara belum tahu. Tapi ketika saudara tahu kebenaran ini, saudara harus sadar. Tuhan mempercayakan di mana saudara berada, disitulah keluarga saudara, orang tua rohani saudara. Ada orang tua, ada saudara-saudara di sekeliling kita, saudara seiman. Itu adalah saudara buat kita. Jadi bagaimana saudara tahu di situlah tempat atau gereja lokal atau sekolah di mana Tuhan menempatkan saya. Ketika saudara punya bapak rohani, punya ibu rohani, punya saudara-saudara di sekeliling saudara yang akan mengingatkan saudara ketika saudara salah, yang menegur saudara, yang berdoa untuk saudara, yang menguatkan saudara, yang menolong dalam segala sesuatu yang saudara butuhkan. Berarti disitulah Tuhan menempatkan saudara sebagai tempat di mana saudara bersekolah. Di mana itu adalah rumah rohani buat saudara. Ada orang tua rohani. Ada saudara, adik kakak di lingkungan saudara, itu adalah saudara rohani. Dan biasanya saya dengar orang bilang begini, saya di dalam lingkungan rohani, punya teman-teman rohani itu lebih dekat, lebih akrab daripada saudara kandung sepertinya. Sama saudara kandung jarang ketemu, tapi sama saudara rohani sering kali ketemu. Dan kalau butuh apa-apa ya teman-teman rohani yang mendoakan, yang mendukung, yang menolong. Ya, karena kita dipersatukan oleh darah Yesus saudara. Dan darah Yesus mempersatukan kita dan tidak ada yang dapat memisahkannya. Harusnya seperti itu. Tapi seringkali kita yang memutuskan hubungan untuk kita pergi dan keluar dari lingkungan keluarga rohani di mana Tuhan menempatkan kita saudara. Tidak ada bapak kandung yang menginginkan kecelakaan buat anak-anaknya, yang menginginkan keterpurukan bagi anak-anaknya. Saya percaya saudara, demikian juga bapak rohani saudara yang tadi dikatakan sebagai penyambung tangannya Tuhan, yaitu gembala di mana saudara berada di gereja lokal. Beliau, saya percaya mereka para gembala, mereka punya kerinduan supaya semua pengerja atau jemaatnya, mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Dan demikian yang Tuhan taruhkan kepada saya, cuma satu tujuan saya, supaya kita bisa rapture bersama-sama. Saya berharap semua sahabat penerobos yang mendengar program ini, semua kita bisa berjumpa di awan permai ketika sangkakala terakhir terdengar. Dan kita orang percaya yang mati dalam Tuhan bangkit, yang diubah, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita akan berjumpa bersama-sama di sana saudara. Hanya satu tujuan saya, untuk kita semua semakin cinta Tuhan. Itu sepertinya upaya yang sangat besar yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan orang yang bersama dengan saya angkat tangannya dan berkata, Tuhan aku cinta Engkau Tuhan. Saya percaya gembala saudara punya hati yang seperti itu. Senang ngelihat saudara dekat sama Tuhan. Senang ngelihat saudara rajin dan bertekun di dalam Tuhan. Tapi betapa sedihnya seorang gembala ketika melihat mereka orang-orang yang ada bersama dengan dia, yang biasanya melayani Tuhan bersama-sama, tiba-tiba gak mau pelayanan lagi. Marah, kecewa, sakit hati, berantem saudara. Sedihnya luar biasa ketika melihat hal demikian. Begitu juga saudara, satu hari Tuhan berkata, apa yang akan terjadi dengan orang ini kalau besok pagi dia gak bisa bangun? Kenapa? Karena orang ini keras hati, gak mau dibilangin saudara. Saya yang nangis gerung-gerung, Tuhan jangan beri kesempatan Tuhan, saya bilang. Dan saya percaya seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika seorang pemilik kebun anggur datang ke kebun anggurnya dan melihat ada satu pohon ara yang tertanam di sana. Pohon ara itu besar makan tempat saudara. Dia berkata, buat apa pohon ara ini tertanam kalau tidak menghasilkan buah? Apa yang dilakukan oleh penjaga kebun anggur? Dia memohon kepada pemilik kebun, jangan ditebang Tuhan, beri kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan beri pupuk, saya akan sirami. Kalau tahun depan gak berbuah, silakan tebang. Itulah gembala. Maka saudara, hormatilah gembalamu saudara, karena ia berjaga-jaga untuk engkau. Dan dia dikatakan dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberi kesempatan untuk orang itu berubah. Begitu juga saudara harus sadari bahwa ketika engkau ada di gereja lokal, disitulah
Sesungguhnya sekolah buat saudara. Sesungguhnya itulah rumah rohani saudara. Di mana ada orang tuamu yaitu gembala yang akan mengingatkan engkau ketika engkau salah. Ketika jalanmu mulai menyimpang, mereka akan berdoa dan berjaga-jaga untuk engkau. Yang diperlukan engkau adalah tekunan setia tertanam dalam gereja lokal. Kalau saudara sudah melayani itu, ingat itu adalah acuannya. Ketika saudara sudah dipercayakan pelayanan di gereja lokal, sesungguhnya disitulah tempat saudara. Dan dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara lebih besar. Tuhan akan mempercayakan lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Sampai Tuhan katakan, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, janji Tuhan. Tapi di tempat di mana Tuhan tanam, bukan di tempat di mana engkau menanamkan dirimu. Bukan karena keinginanmu, karena bukan Tuhan yang memanggil, bukan engkau yang dikatakan, bukan kau yang memilih, tapi Tuhan yang memilih, memanggil dan menempatkan engkau di lingkungan di mana kau berada. Nah, itulah saudara yang harus dilakukan adalah ketika engkau tertanam dalam gereja lokal, saudara, disitulah engkau akan disempurnakan sesungguhnya. Dan melalui proses dan pembentukan. Maka kenapa ada orang bilang begini, kok ketika ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi terlibat melayani, kok masalahnya makin banyak? Iya, saya katakan. Karena ketika engkau terlibat dalam pelayanan, disitulah engkau mulai punya identitas yang jelas. Di surga dikatakan apa yang terikat di bumi itu terikat di surga. Identitasmu jelas. Engkau jemaat GBI atau gereja mana, saudara, jelas. Ya, di situ engkau akan dicatat pelayananmu apa. Dan engkau mulai akan dilihat gimana melayaninya. Apakah engkau rajin? Apakah engkau semangat? Atau engkau bersungut-sungut ketika diberikan tugas dan kepercayaan? Semua itu kelihatan, saudara. Ketika engkau mulai terlibat pelayanan. Dan ketika engkau dilihat adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia, orang yang tekun, orang yang rajin, gak bersungut-sungut. Saya percaya kalau di sebuah perusahaan pun ketika melihat karyawannya seperti demikian, rajin, tekun, setia, maka tadinya kontrak kerja 6 bulan diperpanjang lagi 6 bulan. Dilihat lagi. Ketika engkau tidak berubah, tetap dalam posisimu rajin, semangat, antusias bekerja dengan penuh komitmen dan integritas, maka atasanmu akan bilang ini orang berbeda. Oke, kita angkat jadi karyawan tetap. Begitu juga saudara Tuhan. Tuhan lebih adil dari segala yang adil yang ada di dunia ini. Jadi ada janji saudara. Bagi orang yang mencari Allah sungguh-sungguh, ada upah yang besar yang Tuhan sediakan. Itu adalah janji Tuhan. Jadi yang diperlukan adalah apa engkau melakukannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kewajiban Tuhan pasti akan diberikannya kepada saudara dan saya. Nah, inilah saudara, yang diperlukan adalah nurut-nurut aja. Ikuti aja saudara apa yang dipercayakan Tuhan, yaitu melalui gembala saudara apa yang diperintahkan Tuhan. Saudaranya perlu taat, nurut, lakukan dan terus bertekun di dalamnya. Jangan memberontak saudara, taat, lakukan dengan penuh sukacita. Pasti saudara akan berbuah. Dan Tuhan berkata bukan berbuah sedikit, berbuah banyak saudara. Amin. Saudara dan saya akan menerima berkatnya. Oleh karena itu saudara, percayalah dan sadarilah bahwa Tuhan Bapa yang baik. Ketika engkau tertanam gereja lokal, tetaplah tertanam di dalamnya. Proses pembentukan membentuk engkau jadi sempurna. Engkau hanya perlu responi sesuai dengan apa kitab suci. Dan saya percaya imanmu akan makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Mari saudara kita satukan hati. Mungkin di antara sahabat penerobos hari ini belum menyadari bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Hari ini mungkin masih engkau belum memposisikan dirimu tertanam dalam gereja lokal, bahkan belum terlibat dalam melayani. Tapi hari ini ambil keputusan. Engkau tertanam dalam gereja lokal. Kau berdoa di mana Tuhan menempatkan saudara, dan setelah itu terlibat dalam pelayanan. Dan ketika engkau terlibat dalam pelayanan, lakukan dengan kesetiaan, ketekunan, sungguh-sungguh antusias. Saya percaya kita akan disempurnakan. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah memperkenalkan pribadi-Mu atas kami sebagai Bapa yang baik. Tuhan, ya Tuhan, buat kami mengerti Tuhan, bahwa setiap proses pembentukan kami adalah salah satu cara untuk menyempurnakan iman kami. Tuhan, izinkan keadaan demi keadaan jika mungkin kami katakan tidak enak, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kami untuk kami masuk dalam pengudusan-Mu, dan untuk kami boleh layak masuk dalam kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk
kekuatan iman yang Tuhan berikan. Kuasa-Mu yang dahsyat biarlah menaruhkan firman ini sebagai rema di dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami percaya penuh Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Perawas, tetap semangat, antusias, tetap bertekun dan setia dalam kehidupan rohani dan komunitas rohani di lingkungan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.